Yes, Oke, ya. sudah tutup. Nah, mantap. Saudara, selamat malam. Selamat ya for semua lah. Di Ambon, di Bali, di luar Ambon dan Bali, di mana-mana saja. Di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Jakarta, Jakarta Jawa tuh di Jawa maksudnya Jakarta Jawa. Di mana lagi? Di Asia ada teman yang di India, Usi siapa? Usi Lekatobes ini, Usi Lucy ya, kadang ikut juga ya. Teman-teman di UK juga di Holland yang seringkali lihat tayangan ini, di mana saja saudara ada, salamati, shalom, salam sejahtera bagi ketong semua. Nah malam ini ketemu berapa kembali di live streaming ini beta parse ya, ini beta researcher Namual dengan beta punya Aqua di negara. Silakan perkenalkan, ada tamu istimewa tapi nanti saja terakhir memperkenalkannya. Siap, Boy lanjut dulu. Boy suara belum? Ya. Oke, Pak Saudara, baku dapat kembali lagi. So salamate Pak Saudara, he nusa apono memo yeya dana he malia tabea he grup ini beta. Mari terus pananeu grup ini beta laha ama resa sarang mual laha mahina anas laha undana Roy, au suwe upu Yesus maloperia itela lain. Artinya, Pak Saudara semua selamat malam. Yang ada di Ambon, yang ada di Maluku. Apa kabar Om, Tante, Pak Saudara semua? Kabar baik. Jangan lupa terus dengar streaming ini beta dengan Bapak Resa, kemudian dengan Usi Anas ada di bawah, kemudian dengan beta Bung Roy yang ada di negara Bali. Oke, Tuhan Yesus berkati katong semua. Ya, lanjut Usi Anas. Ya. Saudara, ini dia tamu istimewa yang dicari-cari bertahun-tahun. Tidak ketemu-ketemu, ya. Halo, selamat malam semua. Malam sih. Hanya Anastasia, tapi itu panggil tas biasanya. Tas kresek, tas plastik, tas apalagi, ya, tas Adidas, ya. Silakan, tas. Anas saja, Anas. Memperkenalkan diri sekaligus saudara-saudara di mana saja. Silakan bos. Oke bos, danke bos. Selamat malam semua saudara. Beta saya mau bilang apa sih, yang pasti bisa senang sekali bisa ikut live streaming di malam ini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak sih, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itu saja dari Beta bos. Bu Resa. Sementara ini ya. Iya. Ada yang sapa Ale, kalau Beta panggil Ale Tase, ada yang sapa Ale Kakata. Coba lihat lalu di Facebook ada yang sama untuk Kakata, kaget ada Kakata, lama-lama Kakatang. Nom biasa kalau Kakata tuh kata-kata, nom panggil itu kata. Oh ya siap. Fik, selamat malam Fik. Semoga Kakata bisa menyampaikan ketemu malam ini Kakata. Kata. Siap, dan kilai Kakata. Kakata selamat malam, Boy selamat malam, semua selamat malam. Nah, Boy beta kira percakapan malam ini sesuatu yang baik, karena ketong punya tema malam ini lebih spesifik, sebenarnya mau bicara tentang persungutan adalah pelecehan terhadap pemeliharaan Allah. Jadi ketong mau bicara soal persungutan. Situasi yang ketong semua hadapi hari-hari ini adalah situasi yang tidak gampang, ya, sangat tidak gampang, ya. Tahun 2019 akhir mulailah ada pandemi, ya, orang bilang COVID atau Corona, lalu menyebar 2020 hampir ketong semua kehilangan banyak pekerjaan, kehilangan banyak hal lah, ya, pekerjaan, juga sakit, kehilangan kesempatan, kehilangan ruang untuk bergerak lebih luas, semua sudah terkurung, ada di satu tempat, terisolasi, lebih banyak sendiri-sendiri. Ketong rencana mau pi ke Bali seng jadi, rencana mau pi nonton Inggris main final di London seng jadi, jadi
Ketong mau sampai di London sebenarnya supaya jangan orang bilang kata itu konspirasi wasit, parlente-parlente, UEFA, itu orang yang bilang gitu tuh biasanya iri hati saja, iri hati saja. Tarada kerja. Anyway, nah malam ini kita mau bicara soal masalah pertemuan. Karena dari 2021 dengan situasi COVID, banyak orang tuh yang mengeluh, ya banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merasa ya saya bisa terima situasi dan keadaan, ya banyak orang saling menyalahkan lah, ya menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat keamanan, menyalahkan menyalahkan gugus tugas, tim gugus tugas, menyalahkan sama orang sampai keluarga juga lain bawa ke sahabat lain. Ya, tapi lebih banyak tuh kalau di situasi yang beta pantau di Facebook atau di medsos, orang ya khususnya yang situasi terakhir nih dengan PPKM, tapi itu sebenarnya yang lihatkan PPKM, beta lihatkan PPKN sebenarnya, PPKN atau PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau apa Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSBB, apa saja pokoknya yang akan nama PPKM-nya. Orang bersungut-sungut, kenapa mesti PPKM? Tuh, ya ini orang susah, protes terjadi di mana-mana skala pemerintah. Nah, di titik ini sebenarnya tujuan ketemu acara malam ini adalah mari ketemu periksa segala situasi dan kondisi. Kalau Ale bilang Ale susah, Ale mengeluh, apakah memang Ale susah? Ale mengeluh. Nah, itu betul tuh. Karena apakah Ale sendiri susah? Ale sendiri yang berbeban berat, punya persoalan, punya pergumulan, kan Seng? Ternyata tuh ada banyak orang lebih susah dari Ale dan beta gitu. Ada banyak orang yang lebih terpuruk, ada banyak orang yang lebih punya pengharapan akan masa depan. Tapi yang beta lihat itu justru orang-orang seperti itu hampir tidak mengeluarkan kata-kata persemutan. Gitu. Anyway, nanti kita belajar sesuatu malam ini di percakapan. Jadi beta mau mulai dengan pernyataan itu dulu sebagai dasar ketemu percakapan malam ini. Lalu Boy, silakan lanjut dulu. Boy punya kata sambutan, macam mau rapat ke apa gitu. Kata pembuka, opening. Intro. Kalau dalam musik itu intro, Boy. Iya. Ada satu lagu Kidung Jemaat yang kita artinya main gitar nggak terlalu bagus, cuman beta senang nyanyi lagu itu hampir tiap malam. Sampai kemarin beta bertamu ke teman salah satu pendeta punya rumah dengan salah satu teman, jadi kita bertamu lalu kita coba kuatkan dia dalam situasi ini. Lagu itu mengajar ketong dalam kesusahan untuk terus bertahan dalam hidup. Mungkin lagu ini orang Ambon sering menyanyikan pas orang meninggal apa. Cinta ini Bu. Beta coba mainkan angka yang sederhana tapi itu beta pembahasa hati, beta suka menyanyikan. Jadi hari-hari ini beta lebih senang menyanyi lagu Kidung Jemaat karena beta belajar literasi Kidung Jemaat itu real begitu fakta. Lagu-lagu hari ini kan orang cemen yang lagu hari ini semuanya berpusat egosentris, rubah aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Tapi mereka itu nggak kagum sama karya Tuhan gitu, di tengah-tengah sufferings, orang bisa bertahan hidup Bu. Makanya beta paling suka satu doa itu namanya doa serenity prayer. Beta paling suka sekali doa itu. Hampir tiap hari beta doa itu Bu. Nah, itu. Jadi kalau nggak salah akan gini ya, yang terlalu bagus tapi coba saja. Ya, kira-kira seperti begitu Bu. Lagu ini mengajar ketong supaya ketong sing terlalu cemen dengan hidup ya. Karena ada banyak orang sing dalam situasi yang nanti mungkin Lucianas bisa jelaskan lebih banyak bersaksi ya.
tapi jadi cemen dengan hidup gitu. Sebenarnya persungutan itu adalah pelecehan terhadap pribadi Allah yang memberkati ketemu. Jadi itu beta punya ketemu pun tema katekesasi itu providensi Allah ya, pemeliharaan Allah jauh melampaui segala sesuatu yang bahkan beyond our imagine lah, yang ketemu bisa pikirkan dengan hidup. Nah, itu jadi ketemu pelecehan, padahal Mazmur Roma 12 ayat 12 bilang itu bagus sekali. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Jadi sebenarnya pelecehan itu dasar, pelecehan, kekhawatiran itu bukan pelecehan tapi persungutan, kekhawatiran itu dasar benih daripada ketidakpercayaan, bahwa akhirnya orang meragukan gitu tentang eksistensi Allah. Nah, eksistensi Allah itu kan keberadaan Allah, rawan askan, pemeliharaan Allah, pribadinya yang memberkati, providensi, penyertaan. Akhirnya dia ragu bahwa kok Allah sanggup nggak? Padahal hari-hari kemarin kalau dia bisa update status sampai hari ini, itu Allah hebat atas dia. Nah, seringkali kan tanpa sadar ketemu melecehkan Allah gitu. Pelecehan Allah lewat ketemu tindakan bahwa ketemu bersungut hari ini, padahal 365 hari atau hari-hari yang telah ketemu lewati itu Allah serta ketemu. Nah, jadi lagu ini jadi tema for beta, jadi tema. Jadi kemudian cerita tadi lagi, jadi tadi beta kebetulan pimpin doa dan pimpin lagu di liturgi di Ibadah Bamak, Kabupaten Jemberana. Beta nyanyi lagu, salah satu lagunya adalah Hati yang Gembira Adalah Obat. Orang pendeta-pendeta semua tertawa. Kemudian artinya dong senyum-senyum, kok lagu nyanyi anak sekolah minggu. Yang kedua tuh lagu firman Tuhan. Beta nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusan, Mengikut Yesus Keputusan. Tapi setelah itu ada dong seperti senyum-senyum, biasanya kok nyanyi lagu yang begitu. Kita bilang ini kita kembali ke hal-hal yang dasar. Kalau rumah itu singkung fondasi yang baik, itu pasti bangunannya ada masalah, karena Tuhan bilang jika engkau mendengarkan perkataanku, maka engkau seperti bangun rumah di atas batu. Kalau fondasi itu akan campuran semen 1:3, 1:4, itu kuat semen. Tapi kalau campuran semen 1 lalu pasir pernah 8 ke 10 rumah itu fondasi tabla. Nah, jadi kembali ke hal-hal yang dasar dalam pergumulan hidup beta yang hadapi sama seperti ketemu saudara perempuan siang hadapi, antum nanti cerita. Tapi ketika dasar itu rapuh, nggak kuat, katong bisa kehilangan ini kepada Tuhan. Akhirnya katong bisa menyangkal Tuhan tidak lewat kata-kata, tapi lewat keraguan, lewat pikiran, lewat tindakan. Nah, ini sebuah pelecehan bagi pribadi Allah yang pernyataan dan penyataannya dalam hidup ini. Ya, ada orang yang belum sampai pada situasi yang difficult season, suffering, circumstance yang dihadapi Lucianas, tapi dia masih bisa update status. Tapi masih bisa bersungut ya, teteh manis dosa juga. Iya, aduh, kita bilang, aduh mama, kok masih bisa update status? Kita bilang masih bersungut. Nah, Tuhan ada pelihara, kok masih bisa kasih status tuh. Nah, masih bisa lah. Nah, itu jadi persungutan merupakan sebuah akar dari ketidakpercayaan, dan itu benci sekali oleh Tuhan. Artinya kita meragukan Tuhan. Jadi kalau sudah dasar tidak kuat, nah itu hancur sudah ya. Nah, itu jadi biar hibur ketemu malam hari ini, biar lagu sekolah minggu Bu kembali ke hal-hal yang dasar. Back to foundation Bu ya. Katong ingat sekolah minggu lagi Bu, kalau di Inggris Eropa dong katekisasi Bu, meskipun sudah dewasa Bu. Lagunya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, alesen gembira mati cepat.
Kalau saya gembira hati saya senang, ya kok cepat tumpah lagi kenal. Jadi hati harus senang, bersyukur kan. Anto bilang bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi tuh butuh. Nah itu pokoknya orang Bali ini kalau bahasa Bali bilang Bu, singkene, singketo, Yesus dogen. Nah, jadi mau bilang apa lagi Bu, antus terlalu baik for ketong jadi itu jam bersungut terlalu. Atau betul kira-kira begitu Bu. Ya. Kata bijakan par happy for senang satu betul, kata nih katong saja nih. Ya. Siap, Boy, danke Boy. Dan nanti lanjut sebentar Boy. Beta sambil gini, beta lihat siapa kasih komentar. Ibu Debbie Here, terima kasih. Itu tadi memang lagunya kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ya, Ibu Debbie, beta, Boy, Anas, sampaikan turut berduka. Papa Wem minggu lalu Tuhan panggil pulang. Ya, ketong turut berduka kita untuk atas apa yang terjadi dalam segala kedukaan itu. Tetap lihat Tuhan baik, ya Tuhan baik, Tuhan amat sangat baik. Oke, saudara, beta jelaskan sedikit sebelum Anas, beta ke Kakata, pakai Kakata saja, Usita, Uta, beta ke Tasya. Yang dimaksud dengan persungutan itu bukan cuman ketong bilang kata, Tuhan kenapa sih begini? Nah, bukan itu, bukan ansi secara langsung begitu. Tetapi dalam sikap ketong yang tidak menerima keadaan, itu pun sudah persungutan. Ketong yang tidak menerima situasi dan kondisi yang terjadi, itu pun persungutan. Ketong yang protes kiri kanan karena situasi dan sesuatu yang terjadi, itu pun sama dengan persungutan. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman bilang, beta sih bersungut-sungut, beta cuma tulis status. Nah, status-status yang muncul kebanyakan di medsos, itu sebenarnya menjadi apa yang kalau sekarang kalau dulu ketemu bilang kata apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hatimu. Ya. So, tapi sekarang apa yang muncul di status itu keluar dari hatimu. Jadi kalau saya pun status pahit-pahit, saya pun hati lagi pahit memang. So, saya pun status benci-benci orang, marah-marah orang kiri kanan. Memang hati ada malah. Oh, jadi kemarin pagi Usihil ada bicara dengan satu teman, dia tanya bisa dia ada hati ada berat. Terus dia mau sampaikan itu di status di medsos, lalu Uzi bilang, medsos itu bukan tempat sampah, ya. Media sosial is not garbage, ya. Bukan ketong hati keki dengan orang tulis di situ, mau bikin orang sakit hati tulis di situ. Saya puas yang hasil Jerman kalah, saya lolos di bawah tulis di situ. Ya janganlah, ini beta pembahasan nih ada yang pikir beta sindir-sindir le. Seng, ini maksudnya Inggris juga kalah, tapi kita sempi tulis katakan kenapa tuh. Maksud beta adalah jangan ketong pakai medsos itu sebagai tempat untuk ketong membaterai apa saja, ya. Ketong bisa mengkritisi pemerintah ke apa segala macam, tetapi di dalam hati yang paling dalam ketong bisa bersungut-sungut dalam pengertian mempertanyakan atau pakai bahasa yang lebih gampangnya mungkin mengeluh. Ketong ini butuh pertolongan, ketong butuh bantuan, ketong butuh segala hal. Ya, bikin diri lebih susah daripada orang lain yang mungkin ada di sekitar ketong lebih susah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi beta pribadi sangat berhati-hati, ya mau bikin apa, bikin status itu pikir baik-baik. Mau jawab orang pun pikir baik-baik, kata ini pakai kalimat apa. Sehingga orang tidak melihat ketong di dalam, khususnya dalam situasi ini, ketong seperti mempertanyakan pemeliharaan Tuhan yang terjadi di ketong hidup. Amen. Ironi for beta adalah ketika bilang, ketong ini paling susah, saya bisa makan, saya bisa kerja, saya bisa ini, mau dapat makan dari mana. Tapi status itu tulis di Facebook. So, lalu tulis di Facebook pakai apa? Pakai data toh. Data beli dengan apa? Beli dengan kepeng tuh. Berarti ada uang. Tuh. Kalau tak ada uang, saya bisa makan, susah, ya tulis status. Tuh. Kan gampang. Pakai saja beli makan supaya orang tahu ada yang update lah. Dia kenapa? Tapi telepon dia lalu kecerita kata dia ada bikin apa? Kenapa kan? Ini terjadi di sekitar beta sini. Beta lihat ada banyak orang ya teman-teman yang ini di Ambon sini ya menulis hal-hal yang menurut beta ya semperlulah terlalu sepele untuk mengatakan bahwa hidupnya sangat susah padahal ada yang lebih susah. Nah, terkait soal kesulitan keadaan kehidupan, nah malam ini
ada tamang yang mau berbagi. Kata, mari cerita pengalaman 1 tahun terakhir ini dulu, lalu supaya atau kasih sapaan pembukaan dulu tentang apa itu persungutan menurut Tasya, menurut si Tasya. Nah, supaya Tas juga kan tasnya dalam berbagai situasi tuh. Ketemu kalau bicara persungutan atau bicara bersungut-sungut, Tas bisa Tas lah, aduh, Anas bisa 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 bilang apa dengan kalimat singkat itu bersungut-sungut dalam konteks pikiran dan kehidupan yang Anas hadapi lewati. Silakan Usi. Kas kenal diri sedikit dulu, mungkin orang yang terlalu kenal Ale kah selain selain fake. Selamat malam, Beta Anastasia Lena Pesi. Beta senang sekali bisa diundang untuk live streaming di sini untuk berbagi beta pun kisah. Diajak. Oh iya, diajak. Iya, dapat panggil. Wah, itu lebih cepat. Dapat panggil Pak Riko live streaming dari on tua yang baju biru muda nih. Sabar, yang baju hitam lagi, abu-abu tuh. Iya, jadi beta sebenarnya apa yang Bu Oi dan Bapak Reza bilang tentang persungutan tuh sebenarnya so terjawab semua. Beta pribadi sih, beta melihat bersungut-sungut itu beta pakai bahasa lebay. Kalau beta pembahasa. Karena bukan ketong sendiri yang susah begitu. Banyak orang yang susah. Jadi, come on lah. Sing usah lebay. Diam saja lalu. Bikin apa yang harus ketong bikin. Sing usah pakai patokan orang untuk ketong terapkan di ketong pun diri. Akhirnya sing sampai di patokan orang itu, ketong ada di bawah, akhirnya ketong bersungut. Kenapa dia bisa ini? Amen. Kenapa ketong sing bisa? Kayak gitu. Jadi perbeta bersungut-sungut itu wasting my time, wasting energi juga. Lebih baik energi marah-marah, berkeluh kesah itu ketemu pikir ide-ide yang mungkin bisa digunakan. Ya, apalagi masa sekarang ini, mana-mana susah. Mungkin ya kayak gitu saja sih, lebih baik stop bersungut. Kalau beta sih kayak gitu. Jadi persungutan itu perbeta saya akan menjawab apapun kalau perbeta. Yes. Jadi diam saja dan lakukan saja apa yang harus dilakukan. Itu saja. Bu Reza. Itu dari beta sih. Begitu. Kalimat yang terakhir itu yang betul, Bu Reza. Nah, itu yang betul. jadi Tas itu Ale bilang tuh betul ya, wasting time, habiskan energi ya. Ketong meletakkan ketong pun diri lihat orang lain, bukan diri sendiri. Waktu energi bisa dipakai untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kalimat itu akan compare dengan tadi satu kalimat yang baik. Diam saja, lalu lakukan apa yang mesti ketong lakukan. Ya. Itu bagus tuh. Ada ayat yang bilang dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Ya itu ayat bagus tuh. Ya dalam tinggal diam atau tinggal tenang terletak kekuatanku. Nah ini tinggal tenang. Tapi ada angin ribut dan badai, sing gampang bos, ya toh, sing gampang, toh, angin ribut badai pergumulan. Nah kalau beta cerita, beta rasa beta pembagian sing diamuk oleh badai seperti yang Ale alami, Tas, toh. Ale itu bukan badai saja, tsunami, toh, apalagi tanah goyang, toh, badai, angin ribut, tsunami, tanah goyang, apalagi longsor. Nah, gitu kan, semua jadi satu. Nah, beta mau Ale cerita sedikit pengalaman 1 tahun terakhir. Kalau lewat cerita ini bisa tunjuk ke orang, bukan tunjuk ke orang sebenarnya, bisa berbagi inspirasi ke orang. Bagaimana Ale yang ada sekarang di muka beta, Ushil, Buroy, Usi Ayu, dan teman-teman yang lain yang ketong kenal, itu bisa hari ini beta lihat Ale paling cerah menyalai.
menyala. Beta pun kepala menyala yang lebih menyala dari Ali. Ali menyala. Ali paling keren. Beta malam ini kalau beta mau air mata bisa tumpah, beta air mata tumpah lagi karena luar biasa. Beta berhadapan dengan seorang Anastasia yang beberapa bulan, beta pakai beberapa bulan nih karena kalau hitung tahun belum lah ya, dalam proses menuju tahun. Dalam beberapa bulan yang lalu itu seng ceria ini, muka lebih kusut, bawah mata lebih tabal, hitam karena lebam, sedih, seng bisa tidur. Beta bicara di sini sengkot bicara sebenarnya, tapi ya itu, ketong bisa bertahan di dalam kuasa anugerah dan pertolongan Tuhan, lewat gumulan-gumulan yang ketong sampaikan. Dalam beta mesti bilang jujur, beta yang usi di sini dalam kesunyian, apalagi ketong tampil memang sunyi. Dalam kesunyian ketong bisa berbagi hal dengan antu di atas terhadap teman-teman pun hidup, salah satunya dengan Ali, dengan Boy, semua yang lain gitu, dengan orang-orang yang beta kenal baik. Nah, mari cerita sedikit karena supaya orang yang rasa Ali ini bicara saja, Ali bicara tenang, bikin apa yang bisa bikin. Barang Ali kenapa kok Ali begitu? Kok boleh? So, mesti orang tahu boleh. Kalau orang tahu baru orang bisa mengukurnya gitu. Silahkan. Siap. Koco. Siap, Bu Riz. Kamu boleh mau sampaikan sesuatu dulu sebelum dia lanjut? Ceng, malam hari ini ketemu usi apa? Anto bisa berbagi lebih banyak supaya inspiring orang-orang yang artinya dong seng lebih lah yang seperti yang dihadapi usia Anas di tengah-tengah bisa dibilang ya suffering lah, tapi Anto bisa mengalami apa yang disebut the pursuit of happiness lah di tengah-tengah situasi ini. Luar biasa, ya. Jadi Anto harus berbagi pursuit of happiness itu per orang-orang. Silakan Usi. Ya, Theo bilang kata Bu Reza itu lampu menyala terlalu terang sampai dia menyala. siap. Itu nanti Theo ketemu urusan belakang. Silakan Tas. Sorry. Iya, oke. Selamat malam. Jadi ya betul yang tadi Bu Reza bilang apa? Mungkin orang sen tahu apa yang beta lewati 1 tahun belakangan ini. Sejak sebenarnya kalau bilang sebelum pandemi itu sudah pandemi, itu sudah di negara lain. Indonesia sudah mulai dengar. Beta punya kejadian akan kayak baku iko begitu, akan baku iko mulai dari beta papa meninggal, kemudian mungkin untuk orang-orang lain saya tahu beta pekerjaannya apa. Beta freelance tour leader di kapal wisata di Indonesia. Jadi beta bawa tamu keliling Indonesia tengah ke timur. Jadi pandemi ini akan imbas ke ketong yang pekerja wisata itu sangat keras sekali. Beta freelance berarti beta dibayar per trip. Jadi terakhir beta trip itu bulan Januari 2020. Ya, 2020. Itu beta trip terakhir. Ya. Dan sampai detik ini beta bicara, beta belum ada trip lagi karena masih pandemi. Tapi bukan cuma karena pandemi, beta semua orang menghadapi pandemi, tapi di dalam pandemi COVID ini beta juga didiagnosa dengan kanker payudara. Untuk beta sebenarnya beta cukup kaget karena beta rasa beta baik-baik saja, beta fit, beta bisa trekking, kalau lagi trip beta bisa trekking sampai 3 kali satu hari, snorkeling 3 kali di satu hari, dan beta baik-baik aja. Kok kenapa ya beta harus kanker gitu? Tapi beta saya mau pikir banyak sih. Waktu sebenarnya bulan Juli, ini sekarang tanggal 29, tanggal 28 Juli 2020 itu beta operasi pengangkatan. Jadi operasi pengangkatan kanker, jadi sudah 1 tahun. Jadi sebelum itu beta waktu didiagnosa beta shock, beta sangat shock, kayak
men, ini kanker men gitu. Kanker, definisi kanker, orang pertama kali dengar kanker, mati. Pasti di kepala, aduh mati. Ini sudah mati sudah nih. Cuman waktu itu beta melihat ini kayak bagaimana ya, kayak banyak pertanyaan sebenarnya. Beta punya banyak pertanyaan sebenarnya. Kenapa beta kayaknya beta sehat, kenapa beta kanker. Terus ya tapi itu lagi beta beta memang beta anaknya seng terlalu banyak kayak apa ya, beta diam aja, beta lanjut. Terus awalnya dokter pikir hormonal, terus ternyata setelah biopsi kanker, pengangkatan, sudah beta pikir sudah karena dokter bilang kemungkinan besar tidak perlu kemoterapi, pengangkatan sudah bersih. Tapi 2 minggu setelah beta operasi, hasil IHK dengan hasil PA-nya keluar, itu hasil dorang periksa kelenjar, beta harus kemoterapi. Dan itu shock, beta benar-benar shock, beta keluar dari mungkin orang-orang yang kalau kenal beta dan tahu beta nih anaknya ceria, beta suka ketawa-ketawa, tapi beta punya dokter pun untuk tahu beta tuh selalu bicara, beta selalu punya pertanyaan. Tapi waktu untuk bilang beta kemoterapi, beta langsung saya bisa bicara. Beta keluar, beta cuma bilang makasih dok, beta keluar dan beta pulang cari makan. Waktu makan itu langsung beta nangis. Beta nangis, beta bilang, ini Tuhan Yesus sih kayak begini kah? Kayak gitu. Kayak beta sih bisa bilang apa-apa gitu. Beta susah bisa makan lah, susah kasih 1 sendok itu saja lah sudah. Beta susah bisa makan lah. Beta cuma bisa menangis di dalam ada rumah makan sih. Beta makan di situ. Dan staffnya tuh yang kayak lihat ibu ini kenapa gitu. Beta cuma bisa menangis. Beta kasih habis makan, beta balik bayar, terus beta pulang. Pulang beta cuma bisa diam. Beta kenapa dokter bilang kenapa sekarang harus kemo? Karena ternyata penyebaran sel kankernya sudah 50-60%. Jadi harus dituntas. Dan yang bikin shock adalah harus kemoterapi dibarengi bersamaan dengan target terapi. Jadi ada itu 2 kali. Dan untuk target terapi itu disuntik. Itu biayanya luar biasa. BPJS pun yang tanggung begitu karena akan biaya besar sekali. Kita bagaimana ya waktu itu kita kayak ini mau lanjut atau bagaimana, tapi beta tetap ya sudah, kalau beta mau stop harusnya beta stop dari awal operasi gitu. Beta punya prinsip. Oke, beta kemo pertama beta sangat baik, tidak ada mual, ada apa-apa, ada sama sekali. Tapi begitu kemo kedua dan ketiga itu beta ada di titik yang beta menangis sampai beta akan balik lagi ke rumah sakit. Beta akan lagi pergi kemo. Itu beta menangis, beta mati sama juga. 37 tahun beta tahun kemarin beta bilang 37 tahun cukup. Beta sudah Indonesia, beta sudah puas, beta sudah apa, beta cukup. Beta mau lah. Beta sampai menangis karena minum bisa, makan bisa, tidur bisa bikin apapun. Ini pegang begini rambut tak lepas. Itu kayak baru beta sendiri harus bikin semua sendiri. Beta ada di beta pun titik yang beta bisa bilang itu titik yang beta sama sekali sudah beta mau. Beta menangis mau bilang apa mau pokoknya itu beta susah mau, tapi banyak teman yang ayolah susu ketiga nih, setengah jalan dong, coba rayu pelan-pelan. Ada yang email beta, teman-teman banyak tetap semangat. Beta akhirnya untuk keempat beta paksa pergi saja. Setelah keempat beta masih
setelah keempat beta tiba-tiba rasa sakit ulang di bagian yang operasi. Beta langsung bilang ke dokter, beta minta di mamogram supaya ketahuan apa. Tapi dokter bilang sama saja mamogram karena masih dalam proses. Jadi sebenarnya yang kelihatan. Tapi beta paksa, beta kan saya mau dok, beta mau lihat, beta saya mau, jangan bilang sayang gitu. Akhirnya atau mamogram setelah keempat, saya nggak ada apa-apa. Tapi beta punya obat diganti lebih dosis yang lebih kuat. Dan akan punya biaya juga naik drastis. Beta shock, beta sangat shock. Beta bilang ini beta mau lanjut atau bagaimana? Karena biaya bisa gitu. Cuman beta pikir saja gitu. Aduh, mungkin beta bisa pakai uangnya untuk hal yang lain. Tapi itu balik lagi. Banyak kali yang bilang, bikin apa sih stop sekarang gitu. Saya ada guna sih stop sekarang. Kalau saya mau stop dari kamu kan terus yang mau operasi, jalan saja begitu. Jadi sudah setengah jalan, semua habis. Akhirnya ya beta lanjut saja. Beta selama kemoterapi saya ada ya seperti orang lain yang terkena dampak pandemi, tidak ada pekerjaan, tidak apa-apa. Beta lewati semua sampai selesai kemo. Kemudian April kemarin beta harus lanjut dengan radioterapi 30 kali. Hari ini ke-29, besok itu yang terakhir ke-30. Beta setelah beta lihat ke belakang, beta bilang, beta seng sangka beta bisa ada sampai detik ini. Beta bisa tetap ketawa. Beta bahkan waktu kemarin saking beta terlalu bosan, beta langsung start motor dan beta pergi camping di Kintamani seorang diri. Itu hanya karena beta bagaimana ya, kayak beta merasa beta saya mampu, tapi beta ingin ada di satu tempat yang beta rasa beta kecil di tempat itu supaya beta bisa lihat orang tua di atas lebih besar. Jadi beta putuskan ke Kintamani itu kayak beta seorang diri, tidak ada orang camping yang lain, tapi beta sendiri dengan alam itu. Beta wow, beta bisa ada sampai di Kintamani ini, itu luar biasa. Maksudnya mungkin beta nih orang bilang apa kaki berjalan, gila berjalan, saya bisa berdiam, tapi kekuatan itu sebenarnya bukan beta pun kekuatan, karena memang saya bisa. Jadi bagaimana ya, beta pun perjalanan 1 tahun ini beta cuman mencoba untuk tunduk, diam, percaya saja bahwa ini beta pun jalan, ini yang beta harus lalui. Kalau Tuhan taruh beta di sini berarti untuk juga yang kasih beta kekuatan untuk beta lewati. Beta itu memang beta saya bisa pikir akan juga, karena kemarin ada yang email beta bilang, "Pau, ini sudah 1 tahun. How's your feeling?" Like beta seng sangka saja. Beta seng sangka beta bisa lewati semua. Beta mencoba untuk yang tadi diam, iko saja. Karena sebenarnya beta seng tahu mau bikin apa. Ketika ada kendala, beta seng bilang selamanya beta perjalanan 1 tahun dalam pengobatan baik-baik saja. Ada saat yang beta memang seng bisa apa-apa, tapi beta dari dulu tuh beta pegangan itu adalah Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang bikin beta sampai sekarang tuh beta percaya beta saya akan kekurangan. Beta sendiri di Bali, maksudnya di tempat ini beta sakit, kemo bawa motor sendiri, semua sendiri, dan beta baik-baik saja. Kalau beta baik-baik saja berarti orang lain, semua orang bisa baik-baik saja, karena katong ada dalam lindungan Tuhan sih kalau menurut beta.
Amin. Reza, Boy. Ya, jadi ya mau bilang bagaimana ya bos, mau bersungut. Katong saya bisa merubah apapun, cuman percaya saja bahwa ini yang harus katong lewati. Dengan yang tadi bos bilang, dengan tetap tenang, katong ada kekuatan, dan memang beta belajar itu banyak sekali, beta mengerti ketika beta diam, beta percaya Orang Tua selalu sediakan apa yang beta butuhkan. Dan beta berterima kasih, bersyukur sekali bahwa sampai sekarang beta bisa lewati semua ini dengan beta punya kadang, beta yang selalu up, beta pun down itu banyak sekali. Karena jauh dari keluarga semua, rasa sendiri. Tapi ya itu, beta cuma bisa diam dan percaya saja. Bikin saja. Ini bagian, ini katong bagian. Itu saja sih dari beta. Ya, mudah-mudahan yang teman-teman yang dengar bisa ya mengambil apa yang positif dari situ, dari beta pun kisah 1 tahun ini, belakangan ini. Gitu Bu Reza Boy. Iya. Oke, sementara terima kasih Tas untuk penjelasan awal. Nanti kita lanjut. Siap penjelasan awal. Ya, beta kehilangan kata-kata sebenarnya. Boy, lanjut dulu Boy. Boy ada mau sampaikan apa terkait dengan atau mau tanya Tasya, silakan. Sesuatu yang mungkin Boy mau gali lebih dalam tentang situasi yang dihadapi. Silakan Boy. Ya, sebentar Bu, beta ada cari ini doa yang beta ingin bagi buat kita di malam hari. Coba Bu, doanya. Jadi doa ini seperti yang dialami Usi Anas. Ya, bentar ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Bentar saya share. Ini doa ini sebenarnya, jadi sebelum saya bagi, doa ini sebenarnya beta gunakan dalam kelompok narkotik anonymous ya. Kebetulan beta sebagai seorang pekerja sosial dari dengan istri kita di Kementerian Sosial di Direktur Napsa dan IPWL yang sudah sampai hari ini kita bekerja untuk konseling adiksi sebagai konselor adiksi. Jadi kita sering gunakan kelompok doa Serenity Prayer ini untuk kelompok yang standar internasional yang sering kita gunakan di kelompok kalau kita untuk rehabilitasi narkoba adiksi, itu kita gunakan Serenity Prayer. Nah, ini Serenity Prayer ini cocok buat semua dimensi kehidupan sebenarnya. Tapi yang dihadapi Usi Anas ini cocok sekali dengan doa ini, dan inilah doa ini yang sering kita naikkan dalam hidup ini. Teman-teman bisa lihat ini. Tuhan berikan pada kami anugerah untuk menerima dengan ketenangan hal-hal yang tak dapat kami ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang harus kami ubah, dan hikmat untuk membedakannya. Menjalani hari demi hari, menikmati setiap saat, menerima hal-hal yang sukar sebagai jalan menuju kedamaian. Menerima seperti yang Yesus lakukan, dunia yang penuh dosa ini, sebagaimana adanya, bukan seperti apa yang harus kumiliki. Percaya bahwa Engkau akan membuat semuanya baik. Jika aku berserah pada kehendak-Mu, supaya aku boleh bahagia dalam hidupku, dan sungguh-sungguh bahagia denganmu selamanya. Ini kalimat paling awal yang paling saya suka, Bu. Tuhan berikan pada kami anugerah untuk menerima dengan ketenangan hal-hal yang tak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang harus kami rubah, dan hikmat untuk membedakannya menjalani hari demi hari setiap saat. Nah, ini adalah sebuah doa penyerahan Serenity Prayer, doa yang luar biasa. Biasanya kan orang kalau dalam situasi-situasi sulit
apa kadang kan mereka mengharapkan mujizat yang instan, kesembuhan dan lain. Apalagi kalau yang dihadapi wanita, itu biasanya kan wanita tuh kan lebih banyak main dengan perasaannya, Bu. Dan Ustiana sendiri yang tahu lah, lemari hatinya itu penuh dengan berbagai hal. Perempuan tuh kalau dibuka lemari hati itu ada banyak sekali, ada banyak kisah. Jadi apa bisa saja ada banyak orang yang dalam kondisi-kondisi seperti itu bisa dia tenang menghadapi situasinya, bisa dia jadi bisa komplain, grumble dan lain-lain sebagainya, Bu. Nah, tapi Ustiana melewati itu dengan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Kita ingin nyanyikan satu lagu ini. Kebetulan kemarin kita nyanyi lagu itu Gembala yang Baik, tuh Ustiana bilang hari ini, Bu. Tapi kita akan nyanyikan terakhir. Kita mau nyanyi lagu ini, Bu. Jadi menyanyi lagu ini sebenarnya lagu ini bagus. Sekali lagi suara sentel bagus, main juga gitar sebagus, tapi biar akan jadi berkat untuk banyak orang. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All of my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Biar lagunya jadi berkat bergantung semua di malam hari ini. Waduh, refnya bagus sekali tuh dia bilang. In all my life you have been faithful. Keren sekali dia, setia dalam segala jalan hidup, luar biasa. Dia jadi bapak, dia jadi sahabat, dia jadi teman. Jadi sebenarnya lirik pertama dari Serenity Prayer itu secara sulaku kali menerima, berdamai dengan situasi, lalu bersyukur dalam situasi itu luar biasa. Suatu saat beta ada dalam situasi sulit, lalu beta punya kakak rohani, dia punya nama David Letemia. Bu Resa kenal ya, David Letemia itu Bu di OSM. Kebetulan beta punya mama Tiara tinggal OSM, dia ajar beta, dia bilang sih, kamu kenapa kayak orang gila sih, ada apa begitu, karena beta ada sebuah masalah dalam pelayanan waktu beta main musik di GB Rock juga, lalu dia bilang sini ada lagu bagus beta ajar sih, kalau ketemu nyanyi lagu ini, lalu beta ingat lagunya sampai sekarang masuk 23 sampai selamanya, lalu dia peluk beta di kamar, dia doain beta masih ingat. Terus habis itu beta punya kakak angkat masuk, si kakaknya Susan masuk di sini, kenapa? Saya yang beta baru doain, oh ya habis. Nah, jadi beta ingat lagu ini kemana-mana, beta ingat lagu ini yang Bu David ajar beta. Yang tadi Ustiana baru bilang itu ayat kesukaan Pak Mazmur 23 itu. Satu lagu lagi yang punya saya. Ya. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawa
menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nah, kira-kira begitu Beca. Terima kasih Boy. Ya, thank you banyak untuk lagu. Saya kira 2 lagu yang tadi dinyanyikan itu lagu-lagu yang terinspirasi dari firman Tuhan. Ya. Tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik, penolong, Tuhan juga penolong, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Boy ada mau tanya sesuatu ke Anas kah? Atau mau apa yang Anas cerita bisa diambil apa atau mau gali lebih dalam? Silakan dulu nanti kemudian kita lanjut. Nah, beta punya satu kebiasaan tuh, biasanya kalau dalam ibadah itu dalam situasi-situasi sulit, misalnya kematian atau orang sakit atau lain, dalam situasi-situasi sulit bagi jemaat itu biasanya beta pimpin ibadah doa itu terakhir itu beta suruh orang menghafal pengakuan iman rasuli. Itu sebagai sebuah confession diulang lagi supaya orang ingat bahwa only Jesus dalam situasi sulit orang sering lupa dengan Tuhan. Itu beta punya kebiasaan. Nah, beta ingin tanya bagi usia Anas dalam situasi sulit seperti begini, usia Anas ada grumble apa enggak, komplain sama Tuhan? Mungkin bilang Tuhan, mengapa begini? Kok beta harus kenal seperti ini dalam usia seperti lalu bagaimana usia Anas bisa berdamai dengan Tuhan dalam situasi seperti ini? Ya, beta bersyukur berapa kali sekali dan video beta lihat beta di TikTok ya usia. Ya beta kirim pesan ya. Beta bilang terima kasih jadi video bisa jadi berkat buat banyak orang dalam situasi sulit karena banyak survivor itu kan orang mungkin butuh keberanian dan Usi kalau tampil malam hari ini buat kita itu mujizat karena Usi butuh segala kemampuan untuk bisa tampil, bisa cerita kisah sendiri ya yang dia alami. Cari saja susahmu. Mungkin nanti bisa cari sampai ada pernah sampai kepada kan kita harus jujur dan diri sendiri tuh sih toh. Ya, bisa sampai kepada titik why God, kenapa kenapa Tuhan bahkan ngalamin seperti ini mungkin ada pertanyaan seperti begitu ke Tuhan lalu bagaimana caranya Usi menerima berdamai dengan diri sendiri. Ya, kasih Usi. Iya Boy. Jadi kalau tanya beta seng marah-marah atau mempertanyakan Tuhan itu waktu beta kanker, waktu baru didiagnosa beta oke lah gitu. Tapi ketika beta ada di titik harus kemoterapi, harus barengan dengan target terapi itu beta benar-benar yang Tuhan Yesus sih begitu kayak sing stop kah? Maksudnya sudah tuh, kenapa harus ada kelanjutan? Karena mungkin karena beta punya pengalaman keluarga. Karena kalau keluarga ketong dari kedua
sisi dari papa dan mama itu kanker. Dan rata-rata hampir sebagian besar dari dong yang survive. Dan di beta kepala kemoterapi, ini beta yang takut, beta botak atau apa. Orang lain waktu kemo yang beta lihat, dorang pakai wig. Beta berjalan dengan kepala pelontos. Memang beta botak, lalu beta bikin apa gitu maksudnya. Beta yang takutkan botaknya atau kehilangan rambut atau yang bisa bikin apa-apa. Tapi kayak beta rasa kemoterapi, kalau beta harus pergi, harus meninggal, harus kembali ke Tuhan. Kenapa harus dalam rangkaian ini gitu? Kenapa Tuhan yang ambil beta saja langsung gitu? Oke, kau mati, ambil, silakan begitu. Kenapa beta harus lewati ini? Dan itu ada ketika beta di kemo kedua dan ketiga itu yang beta benar-benar itu yang beta bilang setiap hari beta menangis setiap hari. Beta bilang beta sendiri, maksudnya kenapa kayak gini lagi? Kau stop sudah. Kalau Tuhan mau beta mati dengan kanker, beta yang kasih stop sudah nih sekarang. Beta kasih stop. Beta punya pengobatan walaupun beta tahu mungkin dengan pengobatan ini beta punya kesempatan masih diperpanjang lagi sedikit. Tapi beta yang benar-benar ada pernah beta bilang sampai beta ambil sudah, jangan kayak gini lagi. Kayak beta seng terima beta punya keadaan yang beta seng bisa bikin apa-apa tuh boy. Beta makan seng bisa, minum seng bisa, semua serba terbatas. Tapi beta sendiri dan beta harus tetap paksa makan. Maaf, beta muntah, tapi habis muntah beta harus lagi makan karena beta seng bisa drop. Karena waktu itu beta bukan kemo saja, beta dengan target terapi, dan beta punya target terapi kalau beta drop, pengobatan dihentikan, akan penghitungan dari nol lagi. Jadi akan harus tetap per 3 minggu pengobatannya harus berlangsung. Kalau seng selesai, beta mulai lagi dari nol. Jadi dengan dasar itu ada di kepala, karena beta mau sembuh, beta mau cepat selesai. Beta sih mau drop, kalau drop kayak gitu, beta tetap sekalipun beta muntah apa, makan di air mata, menangis, sampai ada di satu titik yang beta banting, beta piring makanan. Karena beta susah kuat tahan lah. Itu yang beta menangis, beta tahu beta pun tetangga di kosan sudah dengar beta menangis, sudah apa yang sudah terjadi di sebelah ini. Beta susah mau tahu like, kayak gini, kenapa dengan cara begini, kenapa sing langsung saja. Jadi beta pernah kayak gitu boy. Tapi ya itu, ketika semua orang kontak beta dan beta akhirnya beta pikir lagi tuh, kenapa beta bisa ada sampai beta bisa ada di sini dan beta baik-baik saja, walaupun beta mungkin tidak ada dalam kondisi yang sedang baik, tapi beta sebenarnya masih dipelihara begitu. Kayak itu yang oke. Kayak gitu boy. Dan Kyosi, Iya. Ada satu film yang memang film itu bisa menjelaskan semua situasi yang sama seperti Usi, tapi minimal film itu menjelaskan tentang perjuangan hidup Usi. Perjuangan hidup perjuangan hidup yang sangat sulit. Seorang single parent laki-laki dan anaknya yang masih kecil itu diperankan oleh Will Smith dengan anaknya Jared Smith. Iya. Itu judulnya The Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness. Bisa dinonton. Kita kalau dalam situasi sulit nonton film itu air mata jatuh sih. Iya sering. Jadi itu pelajaran hidup meskipun situasinya yang sama sih ya. Tapi situasi hidup dia tinggal dari satu panti sosial penampungan, penampungan. Nah itu yang buat dia berjuang sampai untuk bekerja kebenaran itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa. Itu Boresa kita pikir mungkin
Itu aja, karena yang menjadi dasar ketika usia Anas sudah menerima dan percaya atas apa Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu, itu sudah menjadi momen buat kemenangan yang stepping stone ya, batu kemenangan pertama yang dia letakkan sebagai fondasi untuk menang pada fase-fase berikut dan semangat juang. Nah, ini yang paling penting, karena orang kalau sudah kehilangan pengharapan, hopeless, itu bahaya sekali, Bu. Karena itu Alkitab bilang bersabarlah dalam pengharapan, Bu. Kalau saya salah ya, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, kalau orang sudah kehilangan pengharapan, aduh mama, itu sudah kehilangan pengharapan, tapi usia Anas punya semangat juang tinggi, makan lagi, muntah, makan lagi, dan mau bantu itu jadi sesuatu yang luar biasa lah. Beta pikir malam hari ini itu pertanyaan beta itu sih sebenarnya satu itu aja, Bu, satu itu aja untuk si Anas, dan si Anas telah meletakkan Kristus menjadi solid foundation buat si Anas, itu sesuatu yang luar biasa. Beta biasa kalau dalam pelayanan orang menghadapi situasi-situasi sulit seperti begini, beta biasa tuntun dia untuk doa pengakuan iman rasuli sebagai reconfession ya, dan pengakuan ulang kembali lagi akan Kristus itu di dalam dia punya hati. Dalam situasi sulit apapun dia harus percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam situasi sulit apapun, meskipun orang itu sakit kanker, sakit apapun, seng merubah, kalaupun dia orang itu nanti mati karena kanker, sembuh karena kanker, tetap sama. Tuhan Yesus seng pernah berubah keilahiannya. Anto tetap baik dalam segala sesuatu situasi, Anto baik. Dan kalau hari ini usi sembuh, usi jadi survivor, puji Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Anto terlalu baik, saya bisa dijelaskan dengan kata-kata speechless lah. Wah, hebat tuh. Kembali ke studio Kampung Kersen. Ya, Boy. Boy, hebat, Tuhan. Ya, jadi beta garis bawahi dulu KP. Satu, teman-teman semua yang ikut acara malam ini, live streaming ini beta malam ini, beta mesti garis bawahi bahwa yang ketong maksudkan dengan ataupun acara di malam ini adalah sebenarnya melihat hidup dari sisi bagaimana ketong tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menghancurkan. Apa yang terjadi itu bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi sesuatu yang justru menggali ketong punya potensi diri untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana apa dengan ketong punya hidup. Amen. Ini yang saya gampang karena seringkali ketong melihat kesulitan itu sebagai sebuah bencana. Macam Boy beberapa hari lalu bilang, orang lihat badai itu sebagai badai yang menghancurkan, tapi orang tidak bisa memandang di dalam badai itu ada Tuhan yang justru mau memelihara dan menjaga ketong melewati badai itu. Nah, itu yang tidak bisa ketong telah dengan kata-kata, tapi harus lewat sebuah proses pengalaman seperti yang dilewati oleh Anas. Nah, beta mau garis bawahi apa yang Anas alami, mungkin teman-teman semua tadi dia sudah jelaskan, tapi kita garis bawahi aja bahwa Anas papa meninggal kalau tidak salah 2019. Lalu kemudian per 2020 itu didiagnosa mengalami kanker. Tapi sebenarnya saya sudah beberapa hari atau beberapa waktu pemeriksaan, kankernya itu bukan kanker biasa-biasa, tapi kanker yang sangat ganas. Ya, sangat ganas. Maka ada proses untuk pengambilan atau operasi. Lalu kemudian tidak cukup sampai operasi. Itu perjalanan panjang karena ketemu baku telepon, kemudian kehilangan kontak hampir 1 tahun. Karena dia pemalas terima telepon atau dia cuma sebentar. Dia saya terima ketong lah, jadi saya terima ketong telepon maksudnya. Tapi ya coba kontak semalam apa gitu. Jadi kalau ketong mau cari lah, kadang-kadang kita tahu pasti sangat lelah. Mau terima bicara tuh pasti saya bisa. Apalagi kalau tadi dengar cerita kata muntah, tumpah. Nah, melewati semua proses ini teman-teman, ada hal yang kita garis bawahi juga bahwa Anas ini dia sendiri di Bali, ya, dalam semua pekerjaan, pindah dari Ambon ke Bali, sendiri gitu. Jadi mengalami semua proses lewati ini dengan sendiri. Jadi ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, makan, memaksakan, itu sehingga ada orang lain yang mendorong, kecuali semua ketong yang mungkin lewat email, lewat WhatsApp, lewat chatting, lewat apa saja yang bisa kontak menyemangati.
Tapi dia sendiri harus mengambil keputusan di dalam semua kesendiriannya untuk bisa mau bertahan atau tidak. Dan menurut beta itu sesuatu yang sangat tidak gampang gitu. Saudara, bayangkan keadaan saudara di posisi Anas, baru menghadapi kedukaan, ya, tinggal jauh dari semua keluarga sendiri, lalu didiagnosa kanker, lalu habis didiagnosa kanker, harus operasi, lalu harus kemo, lalu habis harus kemo, harus ada satu pemeriksaan lagi, lalu kemudian radioterapi. 7 stepping kalau menurut beta pencatatan gitu. Tapi ada satu hal yang menurut beta yang boleh dilupakan, ini ada dalam pandemi. Nah, saudara dan saya yang lain lebih ketong menghadapi pandemi, yang ada kerja, toh anak saya bilang, yang ada kerja lagi, toh semua pekerjaan macet, saya bilang tuh, mau bikinkan jadi 10 apa lagi? Tambah saja, bikinkan jadi 10 ke 11 12 item for Anas. Nah, dalam semua situasi ketong mungkin ketong Bu Oi, beta, kalau beta dan Boy ini jelas OTG, orang tanpa gaji. So, itu jelas ya, orang tanpa gaji. Tapi ada yang lain yang bergaji. Tapi malas bikin lain gitu. Lalu ketika ada PPKM, ke apa segala macam, lalu bilang mempertanyakan situasi dan kondisi. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh, Boy pun kalimat bagus sekali. Katong tulis-tulis status, tagline-nya Jokowi, tagline-nya Luhut, tolong ini gitu. Kenapa ketong seng berdiam diri lalu di dalam hati tagline-nya Tuhan? Kan itu yang sebenarnya mesti ketong alami. Pengucapan syukur, minta Tuhan tolong. Berteriak, minta pertolongan, jangan jadi pengemis, beta pengkalimat. Jangan jadi pengemis, minta tolong dari orang lain, minta tolong dari penguasa, minta tolong dari orang terdekat. Mungkin sekarang ini ketong seng ada dalam situasi minta tolong, tapi ketong hati ini bersungut-sungut, sing ada yang tolong bete. Kenapa bantuan sosial ketong sing bisa dapat? Mana bantuan yang lewat bank itu ketong ada sing? Bisa jadi gitu, ketong urus kartu apa sing, kartu miskin kaseng. Itu juga bagian-bagian yang ketong sering berharap dalam situasi ini mendapatkan bantuan dari orang lain. Adakah ketong tenang, sungguh-sungguh tenang tenang, bukan berdoa seperti kebiasaan yang lain-lain, berdoa saja Tuhan nih kenapa sih tolong beta? Itu nadanya minta Tuhan ya bersungguh-sungguh sebenarnya, tapi bataria ke Tuhan gitu. Kenapa sih dalam kalimat yang seperti Anas bilang tadi, dalam tinggal tenang atau dalam tenang, lalu berhadapan Tuhan ini beta penghidup nih, apa mau terjadi, terjadilah. Mari Tuhan kasih jalan, mari Tuhan berikan hikmat bijaksana, Tuhan kasih kemampuan untuk apa yang kita bisa bikin dalam situasi ini. Lalu melakukannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang gampang memang, sekali lagi yang gampang memang, tapi kalau saudara tempatkan posisi saudara dalam situasi Anas yang kurang lebih ada 10 item yang beta bilang tadi, beta kira yang gampang kapa. Yang gampang kapa. Tapi hari ini dia ada di sini, yang ketong 2, ketong 3 ada di sini. Bisa senyum, muka yang tadi Theo bilang kata karena cahaya jadi akan menyala. Bu Resa, beta ingin bagi dokumentasi ketong streaming ini. Beta ada. Beta tahu. Ya, silakan. All the new. Ya, all the new. Silakan. Beta tahu. Beta tahu. All the new. Ya. Itu dia belum editakan semua kasih selesai yang lain-lain. Beta tahu. Ya, all the new. Jadi sekarang antos newborn again, Bu. Dengan paradigma yang baru, dengan semangat yang baru kan. Itu ya. Silakan, Boy. Silakan. Oke, siap, Bu. Hasrat ini menyerah padamu, luluhkan segala lara dan keraguanku. Kamu adalah awal dari akhir yang tak terduga. Segenap rasa yang tercurah menembus ruang dan waktu yang tersisa. Ku lawan dunia, ku gariskan keyakinan
ada cinta Itu Resa. Ku yakinkan. Ya, jadi selama kurang lebih 1 tahun setelah habis ketemu streaming, lalu ketemu discuss usia Anas, Tuhan bawa dalam season yang baru, kita lebih sebut seasonnya musim yang baru dengan Tuhan. Lalu di tengah-tengah musim itu sebenarnya usia Anas ini sedang mengalami encounter with God, tapi dengan personalnya Tuhan, encounter with His power, His personality, mengalami perjumpaan. Kan seringkali kita ini cuman Kristen, tapi lewat season by season, Usianas dibawa untuk mengalami Tuhan. Dan cara ngalamin Tuhan itu kan harus camping di mana, di jauh-jauh sana, apa di Bangli. Kintamani. Kintamani. Nah, di Kintamani lalu ngalamin Tuhan, lalu berdamai. Nah, ini yang luar biasa. Jadi akan jadi sebuah video yang tadi itu akan jadi sebuah, oh ya dulu beta, tapi sekarang beta yang dulu dan beta yang sekarang ini lain sekarang, lain dengan paradigma yang baru, sikap yang baru, dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru, seolah Tuhan bawa dan Tuhan rubah semua, lalu sekarang perspektif yang baru. Nah, itu yang luar biasa, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini terus itu, nah sendiri, tinggal di balik kerja sendiri. Nah, seng gerambel di Facebook juga, tulis status, tulis status. Aduh mama. Nah, itu jadi luar biasa lah ya. Beta 1 tahun beta ingat, dari semua momen di ini beta tuh teman-teman tuh beta ingat sekali ya. Puji Tuhan luar biasa. Jadi apa yang saya sampaikan malam hari ini luar biasa. Bu Resa. Ya, Boy terima kasih. Anas terima kasih. Beta sebenarnya ada satu pertanyaan lah itu. Yang tadi itu lewati semua kesulitan itu. Terus ada satu hal tuh yang sebenarnya beta mau tahu tuh gitu sih. Kan selalu orang yang kena kanker itu ada di antara 2 pilihan. Pilihan tempuh jalur medis atau pilihan tempuh jalur alamiah. Jalur alamiah itu maksudnya ya ramuan. Alternatif lah Bu. Pakai istilah Boy lebih tepat, alternatif. Ya, alternatif. Jalur alternatif. Ya. Ada jalur medis, jalur alternatif. Nah, ada yang pakai jalur ya taputar lewat jalur medis lama, tapi ada yang mau lewat jalan tol. Jalan tol ya maksudnya secepatnya itu. Pertanyaan beta tuh kan Ale itu pasti juga tuh direcoki dengan semua kan gitu. Mungkin tiba-tiba datang ke dokter, operasi. Lalu Ale pulang, oh iya besok itu operasi. Atau oke dokter, tangan operasi. Begitu kah? Atau Ale tenang dulu, pikir 1001 kali. Karena ya macam tadi Ale bilang, toh menghitungnya tuh ini ada biaya berapa. Terus beta tahu betul bahwa Ale punya BPJS tuh yang langsung jadi hari itu. Toh Ale bergumul dengan BPJS berbulan-bulan, akhirnya baru urus BPJS. Toh jadi sing gampang langsung begitu. Beta tahu. Jadi tolong berbagilah karena hari ini banyak orang juga memikirkan dia yang ada kepeng mau bikin apa gitu. Ale yang ada kerja terus sakit lalu harus berhadapan dengan meja operasi atau analitik medis yang memvonis kanker lalu harus ada operasi kemo dengan biaya yang selangit ya. Kalau bukan orang yang ya memang ini mahina betul gitu ya. Kalau bukan kabaresi, kalau bukan kabaresi, seng lah. Ya tato tuh keren tuh tato. Jatuh di tato begini. Oh, kalau gitu taruh di sini. Betulnya akar bahasa. Silakan. Jadi beta pun perjalanan mulai periksa itu sebenarnya dari
akhir bulan Mei tahun 2020, Ya, Bu 2020. Reza. Ya, jadi waktu itu disinyalir oleh dokter beta hormonal karena kan katong ini perempuan, katong apa sadiki hormon berubah, apa sadiki Ya. hormon berubah. Jadi itu mungkin normal. Jadi dokter cuman bilang kalau memang sakit, tandai saja di tanggal berapa, apakah itu sudah mendekati waktu datang bulan atau setelah kayak gitu. Dokter kasih beta waktu 3 bulan. Tapi dokter bilang kalau di antara hari ini dengan waktu 3 bulan itu sudah terlalu sakit, silakan balik. Jadi dokter saya langsung bilang harus operasi, seng. Jadi di pertengahan sebenarnya semua akhir sih bulan Juli tahun kemarin beta terlalu sakit, susah bisa angkat tangan. Jadi bisa kasih gerak tapi kayak akan apa orang bilang apa kayak sutare, susah bisa bikin apa-apa leh. Jadi beta ya sudahlah balik ke dokter periksa, langsung dokter suruh biopsi. Nah, hasilnya itu keluar tanggal 22 Juli. Jadi beta ingat karena tanggal 23 Juli itu beta ulang tahun. Jadi akan hasil keluar tanggal 22, beta ke dokter untuk dapat hasil biopsi dan di hasil Selamat biopsi ulang itu tahun dulu karena masih bulan Juli toh, Tuhan itu berarti cukup panjang. Danke Ya, boy. ya siap. Lalu beta dokter jelaskan di situ ada apa mamai karsinoma kanker payudara sudah beta pergi sudah itu. Jadi setelah vonis itu Bu Reza, beta dokter sih suruh beta pilih, bukan suruh pilih sih, dokter sarankan untuk segera diangkat. Takutnya kalau dari hasil biopsi dengan besaran tumor yang terlihat waktu mamogram itu sekitar berapa sentimeter itu beta lupa sih detailnya, tapi itu stadium 2 untuk kanker. Jadi mending langsung angkat. Jadi dokter hari itu tuh ketemu bicara tentang apa yang beta mau nih, mastektomi, angkat total, atau lumpektomi kasih keluar benjolannya saja. Tapi itu kan ada akan pembaik dan yang bagusnya, bagus dan yang bagusnya. Jadi beta pikir-pikir, mastektomi saja, angkat saja. Karena maksudnya kalau ada sesuatu di situ angkat saja gitu. Beta punya prinsip. Jadi itu perbincangan hari itu dengan dokter. Setelah beta pulang itu, beta berpikir ini beta mau operasi sesegera mungkin atau bagaimana. Cuman beta balik lagi karena ini kanker akan ada di dalam dan beta yang bisa kontrol dan beta yang lihat akan perkembangan. Jadi beta langsung immediately beta bilang dokter beta mau operasi. Beta langsung WA dokternya, beta dok saya siap operasi. Ya dokter langsung oke, nanti atur jadwal. Beta operasinya langsung itu tanggal 28. Beta saya nggak ada pikir apapun, saya nggak ada pikir yang lain-lain karena apa namanya, pokoknya beta mau langsung beres sudah, jangan ada drama menunggu terus dan yang lain-lain. Karena saya tahu beta orangnya memang yang sabar harus bikin sesuatu yang harus birokrasi berkepanjangan itu paling saya suka sekali. Jadi kalau bos tanya, Bresa tanya abis dapat vonis beta langsung operasi, ya beta langsung operasi 6 hari setelah beta divonis kanker payudara. Jadi 22 ketahuan, 28 Juli pengangkatan, 2 minggu setelahnya hasil IHK dengan PA dapat dan hasilnya seng bagus. Jadi harus ada kelanjutan kemoterapi dengan target terapi sampai beta kemoterapi itu 8 kali per 3 minggu.
Jadi mulainya itu kita ingat tanggal 14 Agustus 2020 selesai 8 Januari 2021. Ya setelah itu masih lanjut check up terus. Nah beta masih terus check upin sampai selesai. Ya, saya tahu kapan selesai. Masih ya ketong apa sakit ini kan kemungkinan. Kita sih bisa bilang paten kan ketong sembuh atau paten kan ketong sing sembuh. Ketong harus terbiasa dengan kemungkinan sembuh dan kemungkinan tidak sembuh. Ya, jadi kayak gitu. Dan untuk radioterapi memang beta sempat bilang ke beta urus BPJS waktu itu. Dan beta sempat ngomong dengan Bu Reza bahwa semua biaya ditanggung BPJS, tapi ternyata beta harus batalkan karena antrian untuk dapat radioterapi itu bisa berbulan-bulan sampai 1 tahun. Jadi rata-rata itu pasien dong baru dapat treatment radioterapi itu yang paling cepat tuh 6 bulan kalau dorong pakai BPJS. Beta seng mengecilkan makna BPJS di sini, tapi birokrasi dengan BPJS itu memang untuk pengobatan. Tapi setelah beta bercakap-cakap dengan beberapa orang, karena radioterapi mesinnya itu paling terbatas dan di Bali cuma ada di RSUP Sanglah. Jadi bayangkan saja ini ada antri orang datang dari mana-mana. Indonesia Timur rata-rata, apalagi Flores, semua rata-rata ke Bali atau Surabaya atau Makassar yang paling dekat. Jadi antrian itu sudah terjadwalkan. Jadi waktu itu memang niatnya karena BPJS mengcover radioterapi. Cuman karena kalau beta kemarin lanjut dengan radioterapi, beta belum bisa dapat radioterapi karena beta harus ngantri. Dan beta akhirnya seng mau, apalagi menurut dokter onkologi radioterapinya beta harus dapat radioterapi sebelum masuk ke 11 bulan setelah operasi. Jadi beta langsung oke, jalan go ahead. Beta maksudnya sekarang ini ya orang apa terlanjur ya, lanjut saja begitu. Tapi yang pasien-pasien yang lain tuh yang dengan BPJS itu mereka memang antri sangat lama dan kita kaget, ada yang bilang 1 tahun yang lalu baru dapat jadwalnya. Dan jujur saja Boy, beta sih berani bilang ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi sementara treatment bahwa beta langsung dapat gitu. Beta sih berani bilang begitu karena ya katong juga jaga dong perasaan dan mungkin BPJS untuk yang lain buat beta mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau untuk radioterapi paling lama dan semua rumah sakit ini beta baru tahu juga, tidak semua rumah sakit yang punya radioterapi, mesin radioterapi menerima BPJS. Jadi semua Boy. Jadi Boy dengan Bu Reza bisa bayangkan ada rumah sakit yang yang punya, tapi dong sing mau tangani orang BPJS. Jadi semua rumah sakit yang punya dan ada mesinnya itu orang semua tumpah di situ, dong berdesakan di situ. Jadi ya begitu. Radioterapi memang itu drama, memang itu antrian penyinaran tuh sebentar. Beta pindah ruangan, pindah 2 mesin, 1 mesin Cobalt dan 1 mesin Linac. Itu akan beda lah ya. Pokoknya yang Cobalt itu dia pakai radioaktif, sedangkan yang Linac itu pakai elektromagnetik, jadi pakai listrik untuk kasih membunuh sel kanker. Nah itu 30 kali beta treatment total, 25 dengan Cobalt lalu 5 dengan Linac dan semuanya rata-rata
Katumpu antri itu bisa berjam-jam, tapi penyinaran itu paling cepat. Di Cobalt itu cuma sekitar 5 menit, di Linek tuh cuma 1 menit, tapi katong bisa antri itu sampai 5 jam, 6 jam, hanya untuk dapat 1 menit penyinaran. Jadi, ya memang sakit ini katong harus ekstra sabar sih. Kalau seng sabar, setengah mati. Banyak juga orang pasien dari Ambon, beta sen pernah bercakap-cakap dengan dong sih, beta tahu dong dari Ambon karena waktu dapat bataria nama, dong pun faham, dapat dengar tuh Patirane, apa fam apa tuh, ada beberapa fam, tapi beta seng kenal, jadi beta cuma lihat, oh itu tante yang itu, kayak gitu. Jadi memang ekstra sabar sih kalau masuk di sakit ini sih. Bos, ada yang bilang minum ini, minum itu, ini, tempel itu. Tapi beta sampai sekarang ini beta tetap dengan medis. Karena kalau menurut beta kalau beta sekarang medis, kalau yang lain-lain masuk, beta sentuh akan hasil di dalam nih bagaimana tuh. Jadi itu iko yang ada saja, yang ini saja sudah ini. Begitu, Bu Risa, Boy. Ada pertanyaan lain? I think enough. Beta kira mau tanya Ali, kata Ali masih berapa kali lagi. Sudah, tapi Ali Episode bilang terakhir 30. Yes, ya, Ali bilang tadi. Ya. Jadi Iya. 1 tahun yang lalu operasi, tahun ini anniversary, ya toh, Ya. mengingat Ya. bukan anniversary, salah sebenarnya. Ya, 1 tahun perjalanan mengucap Ya. syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat toh. Iya. Ya, tahun lalu hadiah ulang tahunnya tahun ini hadiah ulang tahunnya sudah lebih segar. Tato tambah 1-2 gambar apa tuh, kita mesti cek. Bu, sini memang masih tato yang kemarin. Siap. Oke, jadi beta kira saudara semua sangat baik bertemu percakapan malam ini. Jadi mari kita sing bersungut-sungut dengan hidup. Mari kita sing mengeluh. Bukan berarti ketong menyangkal kenyataan yang terjadi, seng. Tapi ketong lihat hidup ini sebagai sebuah proses. Ketika Tuhan izinkan ada banyak gumulan terjadi, Tuhan sebenarnya mau ketong lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Makanya dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan, seperti apa yang tadi Anas kutip, ya, bilang sesuatu yang baik, dan firman Tuhan berkata dengan tepat sekali, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ya, Mazmur 23 juga berkata bahwa Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang ketong alami, ketong sing kekurangan, kalau ketong sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, gembala yang baik itu di dalam ketemu hidup. Mazmur 121 bilang, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Aku melangkahkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang kalimat ini bagus, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan Tuhan sekedar ya Tuhan saja, seng, tapi yang menjadi pencipta. Ya, Tuhan yang pencipta itu Tuhan juga juru selamat. Penjaga, pelindung, juru selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boy, beta kira itu ketemu percakapan. Boy mau tambah 1-2 hal pendek, lalu nanti sesudah itu Anastasia, Tasya sampaikan kata sepanggal, buat ketemu semua for malam ini. Ya Bu, dalam situasi ini kita cuma mau kuatkan ketong bahwa komplain dan bersungut-sungut itu sangat merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau bersungut-sungut, jadi satu yang khawatir, bersungut-sungut, komplain, itu dia akar katanya dari Gerikanya yaitu mirimnau. Jadi membagi pikiran kita menjadi 2. Mengurangi kekuatan kita hari ini yang harusnya kita sukacita, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Hal yang harus kita lakukan itu kekuatan kita jadi lemah di situ. Mengurangi kekuatan kita, lalu mengambil porsi hari depan yang memang menjadi miliknya Tuhan. Dan komplain itu
artinya kita komplain, kita bersungut-sungut, grumble, itu artinya kita menolak penyertaan perlindungan Tuhan yang atau nikmati, dan dosa persungutan, khawatir, ini orang Israel mati di padang gurun paling banyak. Jadi di tengah-tengah situasi ini kalau ketong bisa bersyukur, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bersyukur dalam segala situasi, dalam segala momentum, lalu ketong bisa bilang Tuhan Allah tuh paling baik, Tuhan baik, itu paling luar biasa. Nah, itu jadi buat beta malam hari ini itu gue pesan, dan beta diberkati dengan semangat hidup Usianas itu yang luar biasa. Orang punya semangat hidup, kalau sudah nggak punya semangat hidup lagi itu yang susah. Dan itu orang bisa berjuang dalam situasi seperti begini, itu kan luar biasa. Nah, itu sih saja beta malam hari ini, itu pesan, jangan bersungut-sungut dengan situasi yang kita hadapi. Ada Tuhan, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi seperti yang Bu Reza sudah baca buat kita. Mari sama-sama bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Oke, Bu Reza. Danki juga Usi sudah menjadi berkat berketong malam hari ini. Boy. Ya, siap. Iya, Boy. Tas ada mau kata sepanggal apa? Sepanggal saja. Biasa di penghujung itu seperti ketemu punya akan nama apa, Boy? Ya, kata sepanggal. Ya, mungkin beta tahu mau bilang apa, tapi apapun yang sedang dihadapi sekarang, tetap percaya, tunduk saja dan percaya, pasti semua akan terjawab. Mungkin saya kelihatan, tapi itulah gunanya ketemu iman, untuk tetap diam, percaya, ikut saja. Itu saja sih, Beresa dari beta. Terima kasih Anas, terima kasih. Kalau dari beta, ketumpung hidup ini seng berjalan dengan sangat gampang melewati semua proses perjalanan gitu, seng gampang. Jadi ketumpung hidup ini dijalani dengan langkah demi langkah, di dalam semua proses ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Satu kisah sederhana, 1-2 minggu terakhir ini, ada seorang teman, dia mengalami kedukaan terkait dengan COVID ini. Hari Jumat kalau beta sing salah ingat, dapat informasi bahwa teman baiknya meninggal karena COVID sore hari itu. Beta telepon dia, 5 menit kemudian dia telepon beta balik, bilang papanya meninggal juga. Nah, dia harus pulang ke Malang. Lalu sesampai pulang di Malang, selang beberapa waktu, informasi 3 hari kemudian, kalau kita salah ingat, ada informasi bahwa dia pun mama mantu di Ambon meninggal karena sudah umur lanjut. Lalu beberapa hari kemudian, dia punya kakak, punya orang tua mantu, kita lupa persis, papa atau mama. Nah, gitu. Jadi dalam 1 minggu itu, tepatnya 10 hari kurang lebih, ada 4 keluarga yang Tuhan panggil pulang. Ketong hidup berat, tapi ada yang lebih berat dari ketong. Jadi seperti apa yang Boy bilang itu, kalau bersungut-sungut, maka ketong sebenarnya sedang, kalau pakai kalimat yang sederhana saja, ketong sedang menyangkal ketuhanannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas ketumpung hidup. Kalau ketong bersungut-sungut, bertanya-tanya, ketong lebih banyak komplain ke Tuhan. Beta punya kalimat atau pikiran terakhir, refleksi terakhir itu sama seperti tadi Boy singgung tentang orang Israel yang di padang gurun. Orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan sudah kasih banyak hal menyelamatkan mereka dari Mesir, perbudakan itu. Tapi begitu keluar dari perbudakan, mereka lebih ingat Mesirnya daripada memandang masa depan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan untuk tempat yang penuh susu dan madu itu. Mereka lebih ingat Mesir. Jadi ketika sing ada makanan, dong bataria. Sing ada air, dong bataria.
Tuhan kasih mana dan burung puyuh untuk mereka makan pun mereka bersungut-sungut, ya, berteriak terus. Nah, oleh karena itu bangsa yang tegar tengkuk dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan itu, Tuhan yang kasih dompi masuk ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan. Tuhan tak putar sampai generasi yang penuh dengan persungutan itu mati semua di situ. Yang masuk adalah generasi baru di bawah pimpinan Yosua untuk menikmati janji yang dari Tuhan. Nah, saudara, kalau cerita ini direfleksikan dengan ketemu hidup, maka ketong harus sangat berhati-hati dengan situasi yang ada sekarang. Tuhan sudah kasih begitu banyak hal dalam ketemu hidup sebenarnya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai persoalan yang ketong hadapi. Ketemu kesulitan tidak lebih berat dari orang lain pun kesulitan. Tapi mari kita melihat apa yang kita alami dalam kesulitan yang kita punya ini, dengan memandang Tuhan yang punya rencana dan kita punya masa depan. Sebab dengan melihat itu, maka kita akan memiliki pengharapan dan semangat untuk melewati kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Nah, contoh malam ini, ada dalam percakapan malam ini ketika usia Anas, cerita banyak tentang pengalaman hidupnya dalam 1 tahun terakhir. Dan apa yang diceritakan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi motivasi, menjadi pendorong, menjadi sebuah penyemangat bagi ketong untuk boleh terus melihat Tuhan, memandang Tuhan, dan dalam tinggal tenang itu bergantung bersandar kepada Tuhan lebih utama daripada mengeluh, komplain, dan tidak percaya kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Beta kira itu dari beta malam ini, dari ketong semua. Boy mungkin ada mau sampaikan sesuatu atau baca tanggapan teman-teman yang biasa ada hadir sama-sama. Silakan Boy sebelum ketong tutup. Ya, beta ingin share satu lagu ini sebelum kita ini Bu ya, baca tanggapan dari teman-teman juga. Tapi biar lagu ini menjadi berkat untuk kita semua malam ini. Ya. Sadar semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tunggu langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tunggu langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau pun berkati. Walaupun ada atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ya. Lanjut, Boy. Ya, kita pikir malam hari ini kita diberkati ya dengan percakapan malam hari ini dan kesaksian. Kita juga berharap apa yang Ciana hadapi dan lewati ini boleh menjadi semangat bagi orang lain apa yang juga mengalami hal yang sama. Ciana boleh menjadi penguatan ke mereka, bisa memberikan literasi kepada mereka apa yang dihadapi, proses kemo penguatan kepada mereka, dan kita berharap itu bisa menguatkan mereka, itu menjadi berkat. Ya, who knows, sama seperti Usi Mimi ketika kita diskus dengan Tua dalam hal yang sama, Anto bisa ada dalam sebuah komunitas dan Anto bisa menolong orang lain dalam komunitas itu, men-encourage mereka, memberikan semangat kepada mereka, itu waduh satu great blessing lah. Kita berharap di Kota Denpasar ini atau di Bali, mungkin nanti Usi akan menemukan komunitas-komunitas di mana Usi bisa menjadi literasi ke mereka ya, literasi apa yang Usi hadapi, Usi bisa share ke mereka, penguatan ke mereka, bisa jadi mentor ke mereka, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kedua, beta doa Tuhan terus melakukan speed recovery dan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kemudian bisa berjalan lagi keliling Indonesia dari Bali ya sampai ke timur. Seperti itu sih kerinduan. Lalu kerinduan yang ketiga yang pernah kita discuss dengan Bu Resa ya, tidak di sini ya, nanti next bisa direalisasikan nanti. Siap. Ya, siap. Itu saja Usi, danke, Tuhan memberkati ketemu sama Bu Resa. Ya. Tas tambah apa panggal terakhir, Kak sudah? Cukup, Bu Reza. Siap. Oke, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih banyak. Teman-teman yang selama ini ya kumpul-kumpul atau pernah beraktivitas dengan Kakata, nah, ini Kakata yang paling new looks ya, sesuatu yang daripada dalam penampilan, tapi anyway ini dalam semangat ceria, lebih terang, sesuatu yang luar biasa. Ketong tetap saling menyemangati satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya ketong bisa hadapi semua perjalanan hidup di depan ini dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Kita kira itu semua saja dari ketong malam ini. Semoga ketong punya live streaming ini boleh menjadi berkat, menjadi pendorong bahwa dalam hidup ini ada tantangan, ada persoalan, tapi Tuhan selalu akan kasih jalan keluar, kekuatan, dan kemampuan bagi ketong untuk lewati apa yang ketong hadapi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan yang adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan sanggup untuk membawa dan menolong lewati semua pencobaan-pencobaan. Malam ini beta Resa Syarna Mual, beta pun Aqua, kakak lagi di negara Bu Oi, beta punya kakak perempuan di
apa nih? Denpasar kan? Denpasar. Pokoknya gue di Bali lah. Denpasar. Anas. Ada satu Oh. yang belum masuk. Ada satu yang belum masuk. Yang tadi menyanyi Anas juga. Yang tadi menyanyi Anas. Kok telepon dia tadi sore dia sing angkat tuh Bu Hence. Nah, mungkin kali berikut Bu Hence Iya. bisa ikut lalu toh bisa. Tadi rencana tuh pas Iya. jalan tuh masuk tuh langsung putar ya laki-laki pulang lagu nih si Anas tadi dong mau nyanyi tuh. Kawan tuh saya masuk. Ya. Sam kali dia ada sibuk apakah? Iya. Kali. Ya, tahu toh. Ya, jadi semoga Bu Hence juga ada sehat. Kali berikut bisa ambil waktu sedikit lah berbagi pengalaman-pengalaman berhadapan dengan situasi-situasi yang susah ini bagaimana. Oke, begitu saja Kak, kita kira. Terima kasih banyak Tas, Ya. Anas untuk Siap. malam ini. Terima kasih Boy, terima kasih semua. Berarti. Tuhan berkati kita. Sau salamati. So selamat. Ubi Yesus malo peria ite. Na la la. Itu lainnya. Oke. Aduh, bisa hilang. sayonara. Bye bye.